Hey kid, don't ever let them get inside your head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat selalu, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi kelancaran dalam segala urusannya, dipermudahkan juga dengan masalah yang sedang dihadapinya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita bahas satu-satu teman-teman ya. Alasan mengapa kick off timnas Indonesia melawan Irak menjadi sore hari. Nah, oke, kita bahas yang itu dulu ya. Jadi kalau dari analis tim pelatih, pemain dari Timur Tengah, kalau cuaca panas malas lari, itu alasan kami mau ambil kick off sore karena suhunya berbeda, ucap Coach Nova Arianto. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin kalau negara dari Timur Tengah itu malas berlari kalau main di sore hari atau main di cuaca panas teman-teman. Nah, itulah sebabnya mengapa kick off menjadi sore hari atau dirubah jadwal kick off-nya ya teman-teman, seperti itu. Nah, itu udah dikasih penjelasan oleh Coach Nova tentang mengapa jadwal kick off berubah menjadi sore hari teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada 3 skenario Indonesia lolos ke babak ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi ada 3 skenario teman-teman ya. Nah, kita bahas satu-satu, oke. Indonesia akan lolos jika menang, jika seri, jika kalah. Kita bahas dulu jika timnas Indonesia menang. Indonesia cukup memperoleh sekali kemenangan antara melawan Irak atau Filipina. Yang kedua, seri. Jika Indonesia seri 2 kali dan Vietnam menang 2 kali, maka Indonesia akan lolos jika unggul selisih gol dengan Vietnam. Yang kedua, jika Indonesia seri dan kalah sekali, maka Vietnam harus kalah sekali. Oke. Jika Indonesia seri sekali dan kalah sekali, maka Vietnam harus kalah sekali. Jadi jika Indonesia kalah saat melawan Irak dan seri saat melawan Filipina, maka timnas Vietnam harus, di antara 2 pertandingan timnas Vietnam harus salah satunya harus kalah ya. Entah itu melawan negara mana, yang penting harus ada kalah ya. Vietnamnya harus kalah dari 2 pertandingannya, seperti itu teman-teman. Lalu jika Indonesia kalah 2 kali, maka Vietnam harus seri 2 kali atau hanya menang sekali. Nah, Indonesia juga masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia teman-teman ya, walaupun kalah, dengan catatan Vietnam harus seri 2 kali atau dari 2 laga tersebut Vietnam harus menangnya hanya sekali teman-teman. Nah, seperti itulah ya gambarannya tentang skenario timnas Indonesia jika ingin lolos ke babak ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia teman-teman. Nah, setelah hasil drawing kemarin malam kalau nggak salah ya teman-teman, Vietnam kembali berjumpa Indonesia di grup B dan mereka bersama ya dengan Filipina, Myanmar, dan Laos. Jadi hasil drawing ASEAN Champion Mitsubishi Electric Cup 2024 itu mempertemukan Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar, Laos di grup B itu teman-teman ya. Lalu bagaimana tanggapan Sintayong tentang Indonesia yang kembali satu grup dengan Vietnam di grup B? Oke, kita bahas teman-teman. Sintayong tertawa setelah tahu hasil drawing grup ASEAN Cup 2024. Jadi Sintayong hanya tertawa teman-teman melihat hasil drawing Indonesia yang satu grup dengan Vietnam. Nah, apa sebabnya saya juga kurang tahu ya. Mungkin setelah dari 2 pertemuan terakhir dengan Vietnam tidak pernah mengalahkan Indonesia ya, dan mereka selalu kalah baik itu di kandang maupun di tandang teman-teman. Jadi mungkin timnas Indonesia akan bermain tanpa beban, akan bermain enjoy, bermain dengan kemampuan terbaiknya, dan kita doakan semoga timnas Indonesia berhasil lolos di
grup B untuk melaju ke babak berikutnya teman-teman, amin. Oke, mungkin itu dulu untuk saat ini. Bila topik lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.